Gadis itu terbangun di rumah sakit dengan perasaan ngeri saat menyadari dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Seorang dokter mengatakan bahwa dia buta permanen akibat terpapar cairan korosif. Dia teringat sempat disemprot cairan kimia oleh orang tak dikenal dalam perjalanan pulang tadi malam. Siapa yang berbuat jahat padaku? Tanyanya pada polisi, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Tak satupun anggota keluarganya bisa dihubungi melalui telepon. Hanya seorang kerabat jauh di luar negeri yang secara misterius mengatur perawat dan apartemen mewah untuknya. Apartemen itu memiliki ruang tamu yang luas, dapur yang elegan, dan lokasinya dekat dengan lingkungan yang ramai. Tapi bagi gadis itu semuanya hanya kegelapan. Perawatnya tidak hanya merawat kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mengajarinya menggunakan perangkat dan tongkat untuk beradaptasi dengan kehidupan sebagai tunanetra. Suatu hari, sang pengasuh membawakannya seekor burung beo sebagai hewan peliharaan dan bertanya, "Warnanya apa?" "Biru muda," jawabnya. Ini mengisyaratkan bahwa segala yang dilihat gadis itu sekarang hanya ada dalam imajinasinya. Berdasarkan deskripsi sang perawat, entah benar atau tidak, tak ada yang tahu. Hanya dalam beberapa hari, gadis itu mulai menyadari detail mencurigakan di apartemennya. Ada dua jendela yang berdekatan, satu berisik dengan angin kencang, satunya lagi sunyi seperti dinding. Dari luar, dia selalu mendengar suara sirene persis pada pukul 11.03, berlangsung 1 menit setiap hari, lebih tepat daripada alarm. Meskipun ini apartemen mewah, TV-nya sama sekali tidak ada sinyal, membuatnya terputus dari dunia luar. Yang lebih menakutkan, dia mendengar seorang wanita menangis melalui saluran ventilasi yang terhubung ke unit tetangga. Dia curiga tetangganya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Sang perawat mengatakan itu mungkin hanya halusinasi karena kecemasannya. Gadis itu tidak percaya, jadi dia meninggalkan catatan di pintu tetangganya, mengundangnya untuk minum teh keesokan harinya. Besoknya tetangganya datang, berbicara dengan tenang seolah-olah tidak ada KDRT. Tapi ketika gadis itu menyentuh bekas luka mengerikan di wajah tetangganya, wanita itu tiba-tiba sangat gugup. "Jangan percaya siapapun," bisiknya lalu dia buru-buru pergi. Ketika gadis itu mencoba mengunjungi lagi, dia bertemu suami tetangganya. Meski buta, aura jahat pria itu membuatnya merinding. Pria itu memperingatkannya untuk menjauh dari istrinya, atau dia akan menghadapi konsekuensinya. Gadis itu memanggil perawatnya untuk meminta bantuan, tapi tak disangka sang perawat justru mengaku mencintainya dan berjanji akan melindunginya. Menolak perasaan aneh ini, gadis itu mendorongnya pergi, dan sang pengasuh pergi dengan kecewa. Tak lama kemudian, seorang penyusup bertopeng masuk ke apartemen, mendorong gadis itu ke dinding, dan membuatnya pingsan. Saat sadar, sang perawat dengan cemas menanyakan apa yang terjadi. Gadis itu merasa gelisah karena dia yakin penyerangnya adalah orang yang sama dengan orang yang membuat dia buta. Tapi polisi mengatakan mereka memeriksa rekaman keamanan dan tidak menemukan siapapun yang masuk ke kamarnya malam itu. Apakah ini halusinasi lagi? Hari-hari dalam kegelapan berlalu, membuat gadis itu semakin tenggelam dalam ketakutan dan keraguan. Hingga suatu hari dia pergi ke balkon dan